Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas soal dinamika gerak uji capaian pembelajaran Bu Pena soal nomor 1. Arah gaya yang tidak benar adalah, nah di sini gaya berat selalu ke pusat bumi, iya benar. Gaya gesek selalu berlawanan, sebenarnya nggak selalu berlawanan, bisa aja searah ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa dikatakan benar. Gaya normal selalu berlawanan dengan arah berat, ini yang nggak benar ya. Nah gaya normal itu bisa aja tegak lurus. Nah ini gaya normal, terus ini gaya barat, bisa itu tegak lurus kan. Kebetulan kalau misalnya dia bidangnya datar, baru dia berlawanan, ya kan? Apalagi kalau misalnya bidangnya miring. Nah, ini kan nggak berlawanan lagi. Ini W, ini N. Nah, kayak gitu. Di jawabannya adalah yang C ya. Nomor 2, terdapat dua gaya F1 yaitu 6 Newton dan F2 10 Newton. Nah, yang bekerja pada balok yang terletak pada lantai dasar seperti gambar di samping. Jika percepatan gravitasi 10 dan massa balok adalah 4 kilo, nah otomatis ini ada W, yaitu M kali G, di mana 4 dikali 10 yaitu 40 Newton. Besar gaya normal. Nah, gaya normal arahnya ke sini kan. Berarti dia eh, berarti baloknya diam kan. Berarti kita jawabnya itu adalah sigma F sama dengan 0. Berarti kita ambil dulu dari yang F2 ya. F2 ditambah gaya normal yang berlawanan dikurang F1 dikurang W sama dengan 0. Berarti F2 10 dikurang gaya normal, kan gaya normal yang ditanya ya. Dikurang F1-nya 6 dikurang 40 sama dengan W. Berarti ini berapa nih? 10, kok sama dengan 0. Kita pindahin semua yang negatif ya. N sama dengan 40 ditambah 6 dikurang 10. Berarti ini adalah 24 Newton. Sehingga jawabannya A. Nomor 3, sebuah balok bermasa 4 kg diikat pada tali seperti gambar di samping. Jika tali bebas ditarik dengan gaya F mendatar sehingga membentuk sudut 37 terhadap dinding agar sistem seimbang, nilai F itu adalah. Nah, jadi kita jabarkan dulu ya. Berarti di sini ada W. W itu adalah M kali G, 4 kali 10 adalah 40 Newton. Nah, jadi di sini kita jabarkan. Nah, sudutnya berarti di sini juga 37 ya. Nah, otomatis di sini ini adalah 53. Nah, jadi di sini nanti ini 90. Berarti total sudut di sini adalah 90 tambah 53, yaitu 143 ya. Nah, terus ini 90. Berarti di sini nanti adalah kita ambilnya di sini kita misalkan apa ya? Ini tegangan tali ya. Ini T. Berarti ini T cos 37. Yang ini adalah T sin 37. Nah, berarti artinya nanti sigma yang pertama kita cari sigma yang ini kan Y, ini X. Sigma FY dulu kita cari ya, sama dengan 0. Berarti T cos 37 dikurang W sama dengan 0. T cos 37 itu adalah 4/5 sama dengan W. Berarti T kali 4/5 sama dengan 40. Coret-coret ini 10. Berarti T sama dengan 50 Newton. Nah, kemudian karena yang ditanya F, berarti disumbu X lagi. Nah, kemudian yang F-nya itu nanti adalah kita nyarinya itu sigma Fx sama dengan 0 juga. Berarti F kurang T sin 37 sama dengan 0. Berarti F, T-nya itu kan udah dapat kurang 50 sin 37 adalah 3/5 sama dengan 0. Coret-coret nih 10. Berarti F dikurang 30 sama dengan 0. Kita pindah ruas, F sama dengan 30. Sehingga dapat jawabannya A. Nah, kita lanjut soal nomor 4. Terdapat 10 balok kayu dengan massa hampir sama. Ditarik dengan gaya F, berarti F1-nya adalah F. Berarti anggaplah massanya sama ya. Anggaplah M, berarti ada 10. Berarti M1-nya adalah 10M.
Kemudian dengan percepatan A1-nya 3 meter per sekon kuadrat. Jumlah balok yang harus dibuang supaya percepatan sistem menjadi berarti A2-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Berarti berapa M2-nya? Jika F-nya sama ya, F2-nya juga sama dengan F. Berarti F1 sama dengan F2. Berarti M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2. M1-nya 10M, A1-nya adalah 3, M2-nya adalah M2, A2-nya adalah 5. Nah, berarti ini dicoret 2. Berarti jadinya 6M sama dengan M2. Nah, berarti 6 balok. 6 balok seharusnya. Berarti yang harus dibuang itu adalah berarti M2-nya adalah 10M dikurang 6M. Berarti jadinya 4M. Berarti yang dibuang itu adalah 4 balok. Nomor 5, Eza berada dalam lift yang sedang bergerak ke bawah. Nah, jadi ada orang di dalam, ada si Eza. Dia bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ia memiliki massa, berarti kalau ada massa, berarti ada W ya. W M kali G, berarti 60 kali 10, yaitu 60 Newton. Desakan kaki Eza, berarti yang ditanya itu adalah gaya normal, sorry. Nah, gaya normal, berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti sigma F-nya yang searah dengan A, itu adalah W ya. W yang berlawanan N. W kurang N sama dengan M kali A. W-nya 60 dikurang N, M kita adalah 60 dikali 2. Berarti 60 kurang N sama dengan 120. Berarti, ya benar ya. Kan yang searah dengan W. Berarti W-nya 60, N, masanya, kebalik ya. Ini 600 lah seharusnya, nak. Ini 600, W 600 ya. Berarti 600 kurang 120 sama dengan N. Berarti N sama dengan 480 Newton. Jawabannya yang A. Nomor 6, benda A dan B memiliki massa masing-masing berikut. Nah, langsung kita gambar ya. Ini ada WB, yaitu MB kali G. MB-nya berapa? 5, G 10, berarti 50 Newton. Kemudian WA sama dengan MA kali G. MA kita 3 kali 10, yaitu 30 Newton. Jika massa katrol diabaikan, besar percepatan yang dialami A, yang ditanya A ya. Berarti A sama dengan yang berat ya, yang berat. Berarti kan arah percepatannya ke sini, ini naik ke atas. Berarti WB kurang WA per MB tambah MA. Berarti WB-nya 50 kurang 30 per 5 tambah 3, berarti 20 per 8. Bagi 4, 2, bagi 4, 5. Berarti 5 per 2 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Jawabannya D. Nomor 7, benda A dan benda B memiliki massa masing-masing. Nah, berarti di sini ada MA, berarti ada WA ya. MA kali G. Berarti 2 kali 10, yaitu 20 Newton. MB, berarti WB sama dengan MB kali G. Berarti 3 kali 10, yaitu 30 Newton. Akibatnya, kedua benda tersebut dapat bergerak bebas. Jika G10 besar tegangan tali. Nah, ini tegangan talinya sama, kita cari aja tegangan tali TB ya. Sebelum dapat TB, kita harus cari percepatan dulu. A sama dengan, yang bergerak turun ke bawah kan hanya WB. Berarti WB per MA tambah MB. Ya. Berarti A sama dengan 30 per MA-nya 2 tambah 3. Berarti 30 per 5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Nah, karena udah dapat A, baru bisa kita cari tegangan tali. Tegangan tali kita lingkar yang bagian benda B saja ya. Berarti sigma FB sama dengan MB kali A. Sigma FB yang searah percepatan kan ke bawah. Berarti WB kurang TB sama dengan MB kali A. WB 30 kurang TB sama dengan MB-nya 3 kali 6, berarti 30 kurang TB sama dengan 18. 30 kurang 18 sama dengan TB.
30 kurang 18 adalah 12 Newton sama dengan PB. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, nomor 8. Benda M1 dan M2, M3 masing-masing bermasa. Berarti di sini ada W1, sini ada W2, sini ada W3. Otomatis di sini ada gaya normal, sini ada gaya normal, ini juga ada gaya normal. Di mana kita langsung cari aja ya, W1 itu adalah M1 kali G, berarti 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. W2 adalah M2 kali G, M2 adalah 10 kali 10, yaitu 100 Newton. W3 adalah M3 kali G, berarti 15 kali 10 sama dengan 150 Newton. Nah, dia ada koefisien gesekan kinetis, berarti masing-masingnya ada, ini Fg1, Fg2, ini Fg3. Jika M3 ditarik sebesar 60 Newton, ini 60 Newton, yang ditanya tegangan besar tegangan tali antara M1, M2, M1, M2 berarti ini ya. Nah, kita pakai pena warna lain aja. Berarti ini kita anggap ini T12. Kemudian M2 dan M3 berarti nah ini juga nih ya, ini T21. Kalau M2, M3 berarti ini T23. Nah, jadi T12 itu sama dengan T21 ya, dan T23 itu sama dengan T32. Nah, jadi kita cari nanti salah satu saja. Berarti, ya pertama kita cari percepatan dulu ya. Nah, jadi nanti sebelum percepatan, kita cari dulu, ya percepatannya adalah A sama dengan Fg itu kan mu kali N. Nah, otomatis nanti di situ karena dia ada Fg, Fg itu sama dengan mu kali W nanti. Nah, berarti artinya nanti Fg1 ditambah Fg2 ditambah Fg3 itu adalah mu kali G dalam kurung M1 tambah M2 tambah M3. Jadi untuk nyari percepatannya nanti adalah F kurang Fg1 ini ditambah Fg2 ditambah Fg3 per M total ya, M1 tambah M2 tambah M3. Nah, kita cari dulu di luarnya. Mu kita 0,1 kali 10. M1 kita 5 tambah 10 tambah 15. Berarti 1 dalam kurung ini adalah 20, 30. Berarti sama dengan 30. Nah, masukkan ke sini. F kita 60 dikurang 30 per 5 tambah 10 tambah 15. Berarti itu nanti adalah 30 dibagi 30 sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat kita percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian baru kita cari yang ini aja dah. Nah, ini. Ini untuk tegangan T12 ya. Jadi yang ditanya itu kan ini. Berarti kita nyari T sigma F1 sama dengan M1 kali A. Berarti sigma F1 itu adalah T12 kurang Fg1 sama dengan M1 kali A. Berarti T12 itu adalah yang mau kita cari. Fg1 itu adalah mu kali W1. Ya, ini tadi kan. Nah, M1 kali A. Berarti T12 dikurang mu 0,1 kali W1 itu adalah 50. Sama dengan M1 5 kali 1. Berarti T12 dikurang 5 sama dengan 5. Berarti T12 sama dengan 5 tambah 5 sama dengan 10 Newton. Nah, dapat kita T12. Kemudian kita lanjutkan nyari yang ini. Nomor sini ya, kita buat di sini aja deh. Yang T23. T23 itu berarti
Yang ini kita cari, kita lingkar ya. Nah, ini. Berarti sigma F2, berarti kan sigma F2 sama dengan M2 kali A. Sigma F2-nya adalah T23, itu dikurang T21. T21 itu kan sama nilainya nih dengan ini kan. Kemudian dikurang Fg2 sama dengan M2 kali A. Nah, berarti artinya kan T23 yang mau kita cari. Dikurang T21 udah dapat kan? 10 dikurang Fg2. Berarti Fg2 itu kan mu kali W2 berarti kan? Mu-nya 0,1 dikali W2. Langsung aja. Atau kita buat di sini. Fg2 adalah mu kali W2. Berarti 0,1 kali 100. Yaitu 10. Nah, Fg3 sama dengan mu kali W3. Nah, mu 0,1 kali 150 yaitu 15. Nah, kita masukkan sini ya. Fg2 itu adalah 10. Kurang 10 sama dengan M2 kita berapa? M2 10 juga ya. Kali 1. Berarti ini jadinya berapa? T23 dikurang 20 sama dengan 10. T23 sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30 Newton. Dah, dapat jawabannya. Sehingga T12 10 dan 30 yaitu yang B. Nomor 9, perhatikan gambar contoh kejadian berikut. Kegiatan yang karena ada gaya aksi reaksi berarti hukum 3 ya, sigma F aksi sama dengan min F sigma F reaksi ya. Min sigma F reaksi yaitu hukum 3 Newton. Berarti balon ditiup kemudian dilepaskan sehingga dapat bergerak. Kita tahan dulu. Kan berenang maju dengan ayunan arsip ya. Ini sirip ya, aku arsip. Nah, nomor 2 ya, roket ya. Balok dapat diam di atas lantai karena mendapat gaya normal. Ini enggak ya. Berarti ini. Jadi 1, 2, dan 3. 1, 2, 3 A. 10. Benda dengan massa 10 kg. M sama dengan 10 kg berada di bidang datar kasar. Dengan mu S sama dengan 0,4 dan mu K adalah 0,35. Dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika benda diberi gaya horizontal dengan tetapan F sama gaya horizontal tetap ya, sebesar 30 Newton, besar gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut, Fg. Nah, kita lihat dulu, kita cari Fg-nya dulu ya. Ini benda di lantai, apakah dia bergerak? Kemudian di sini ada F, otomatis di sini ada gaya normal, di sini ada gaya berat. Nah, gaya normal itu nanti sama dengan gaya berat kan. Kalau kita mau mencari Fg, nanti Fgs kita cari dulu. Mu S kali W. Langsung aja kita buat ya. Karena kan sebenarnya rumus Fg itu kan mu kali N kan. Nah, karena N sama dengan W berarti langsung kita ganti aja ya. W itu adalah M kali G. Berarti 10 kali 10 yaitu 100. Berarti mu S kali W. Mu S kita adalah 0,4 kali 100. Berarti 40 Newton. Kemudian FGK kinetis ya. Mu K kali N. F kita berapa? 30. Nah, FGK kita berarti mu K kita adalah 0,35 kali dengan N itu diganti dengan W ya. Yaitu 100. Berarti 35 Newton. Nah, artinya kalau kita pakai FGS, itu berarti bendanya adalah diam. Karena gaya geseknya lebih besar daripada gaya luar. Dan ketika pakai FGK juga diam. Nah, artinya bendanya diam gitu ya. Berarti gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah karena dia diam, berarti kita ambil yang F itu F-nya lebih kecil dari Fg. Nah, karena itu bendanya diam, berarti yang kita ambil FGS, yaitu 30 lebih kecil dari 40. Jadi jawabannya adalah yang E, yang FGS yang kita ambil ya. Kita lanjut nomor 11.
Terdapat dua balok yang dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar di samping. Pada sistem tersebut, balok A dengan massa 6 kilo. Berarti di sini ada, nanti kita cari aja W. Kita buat garisnya ya. Sini ada WA. Kemudian di sini ada WB. Kita jabarkan. Berarti ke sini ini sudutnya 37. Kelihatan ya? 37. Berarti di sini nanti ada WB sin 37. Sini ada WB cos, kok di sini sudutnya? Salah. Sorry. Di sini ya, 37. Di sini adalah W cos 37. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali. Ini juga ada tegangan tali ya. Kemudian kita buat dulu di sini ya. Ini ada WA. WA itu adalah MA kali G. MA kita berapa? 6 kali 10 yaitu 60 Newton. Kemudian kita cari WB. WB kita adalah MB kali G. MB kita berapa? MB 4 kali 10 berarti 40 Newton. Berarti kalau WB cos theta itu adalah 40 cos 37. Berarti 40 kali 4/5 yaitu coret-coret 8 32 Newton. Membentuk dengan koefisien kinetis 0,5 membentuk sudut 37 terhadap horizontal. Jika massa katrol dan gesekan dapat diabaikan, percepatan balok A dan B. Berarti yang ditanya A itu kan. Nah, jadi kan dia ditarik WA lebih berat daripada WB. Berarti nanti arah percepatannya ke sini kan. Otomatis gaya geseknya ke sini nanti, ke sini FG. Nah, berarti sigma F itu nanti adalah yang kita ambil kan ke sini ya. Ini A. Kalau enggak, kalau jelas kita buat di sini. Sini A, ini ke sini A arah percepatan ya, karena WA itu lebih besar daripada WB. Jadi untuk mencari percepatannya A sama dengan WA yang searah ya, searah A itu adalah positif, berlawanan A panahnya, berarti berlawanan A itu negatif. Berarti yang searah A itu kan WA, kemudian oh ya, tegangan talinya nggak usah kita masukin karena ini nilainya sama ya. Berarti langsung aja WA, kemudian yang berlawanan yaitu yang ini 1, FG 1 ya. Nah, kita cari dulu di luar FG ya. FG sama dengan, nah ini ada apa kan sebenarnya? Ada G normal kan? Nah, berarti sebelum kita dapat FG, kita cari dulu W cos theta udah. WB sin 37. Nah, WB itu kan berapa? 40. 40 sin 37 itu 3/5. Coret-coret ini 8 berarti 24 ya. Ya, berarti WB 24 Newton ya. Nah, kita cari dulu untuk mendapatkan gaya normal itu adalah sigma Fy sama dengan 0. Yang ini kan. Yang ini Y. Sigma Fy sama dengan 0 berarti WB cos 37 dikurang N sama dengan 0. WB cos 37 itu adalah 32 kan. 32 sama dengan N. Nah, berarti N-nya udah dapat. Baru kita cari itu adalah FG. FGK sama dengan, ini kita garis ya. FGK sama dengan mu K kali N. Nah, FGK kita berapa? Mu K kita kan 0,5 nih. 0,5 kali N kita 32 kan. Nah, 0,5 kali 3 itu adalah 16 ya. Jadi dapat FGK kita adalah 16. Nah, baru kita masukkan ke rumus WA. WA kurang WB sin, ini FGK. WB sin 37 dikurang FGK per MA tambah MB. Nah, WA kita udah ada 60. WB sin 37 kita 24. FGK kita 16 per MA kita berapa? MA kita 6. Tambah MB kita 4. Berarti ini hasilnya nanti adalah sekitar 20 ya.
20 bagi 10, yaitu dapat 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Dia. Kita lanjut nomor 12. Berat seorang astronot di permukaan bumi adalah W di permukaan, yaitu 800 Newton. Jika ia sedang mengorbit mengelilingi bumi dengan kelajuan konstan dan jari-jari orbitnya adalah, berarti R ditambah RH-nya itu ya, berarti 4 kali jari-jari bumi. Berat astronot tersebut adalah, berarti W di ketinggian itu berapa? Ya kan? Kalau R di permukaan otomatis tuh R aja kan. Nah, berarti kita bandingkan W itu kan rumusnya M kali G. M kali G kecil. M kali G. Nah, kalau dijabarkan lagi, M itu kan G besar kali M per R kuadrat. Jadi, W itu, ya, dia berbanding terbalik dengan jari-jari. Artinya, W permukaan per W ketinggian sama dengan R ditambah RH dikuadratkan per R kuadrat. Ya, R permukaan kuadrat. WP 800, WH yang mau kita cari, R tambah RH-nya udah ada 4R ya, 4R aja, R permukaan gitu ya. Ini kuadrat, per RP-nya adalah R kuadrat. Berarti 800 per WH sama dengan 16R kuadrat per R kuadrat, coret. Berarti dapat WH sama dengan, ini kan 16 kita kali silang ya, 16 WH sama dengan 800. WH sama dengan 800 bagi 16, yaitu 50 Newton. Nah, jawabannya adalah yang B. 13. Dua partikel bermassa berarti MA adalah 2 kg. MB adalah 3 kg. Berjarak R-nya adalah 20 cm. Nah, di tengah-tengah kedua partikel terdapat satu titik dan berapakah besar percepatan gravitasi tersebut? Nah, kita gambarkan. Nah, ini ada M, ini A, ini ada B, ini ada titik di sini kan. Titik ini berarti otomatis menarik ini juga menarik ini. Berarti ini apa namanya? Ini GA, ini GB. Di titik ini misalnya dia di tengah-tengah ya, artinya di sini nanti RA-nya adalah 10 cm ya, di tengah-tengah kan. Nah, otomatis RB-nya juga 10 cm. Jadikan ke meter, ini 0,1 meter, ini 0,1 meter. Nah, kita anggapkan di titik O ya. G di titik O berarti artinya GB kurang GA. Jadi yang arah ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif. Nah, GB itu kan rumusnya G berarti MB per RB kuadrat dikurang G MA per RA kuadrat. Nah, kita keluarkan karena sama ya. G per RB kuadrat dalam kurung MB kurang MA. Ya, G itu nilainya berapa? Masih ingat nggak? Nah, G itu nilainya adalah 6,674 kali 10 pangkat min 11 ya, per RB. Nah, RB itu kan sama dengan RA, yaitu 0,1 meter. Kita jadikan ke pangkat 0, yaitu 10 pangkat min 1. Nah, berarti kalau dikuadratkan, berarti 10 min 1 dikuadratkan, yaitu 10 min 2, ya. Berarti artinya 10 min 2, ya. Kemudian, ini min ya. Dalam kurung MB berapa? 3 kurang 2. Nah, kita lanjutin sini. Berarti G di titik O adalah, ini coret, habis, ini sisa min 9 ya. Berarti jadinya adalah 6,674 kali 10 pangkat min 9 kali 1. Berarti jadinya dapat hasilnya adalah G di titik O itu adalah 6,674 kali 10 pangkat min 9. Arahnya, karena dia positif berarti arahnya ke partikel B ya. Jadi jawabannya 6,67 kali 10 pangkat min 9 ke arah partikel B. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. 14. Satelit bermassa 90 kg. Berarti massa satelit
90 kg, mengorbit pada jarak dari permukaan. Berarti RH adalah 2R. Berarti R permukaan itu adalah R ya. Di mana jari-jari bumi sebesar sekian. Jika diketahui massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24, besar gaya gravitasi bumi yang masih dirasakan oleh satelit. Berarti F gaya gravitasi. F-nya aja ya, gaya gravitasi. Nah, berarti ini F sama dengan G, M satelit dikali M bumi per R permukaan ditambah RH dikuadratkan. Berarti G itu kan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Massa satelit 90. Massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 per. Nah, kita cari di luar ya. RP tambah RH. Berarti R permukaannya adalah R bumi itu ya. R buminya, nah ini kan. Berarti kita buat di sini ya. R permukaannya adalah 6400 km. Kalau kita jadikan ke meter, 64 kali 10 pangkat 5 meter. Berarti 64 kali 10 pangkat 5 ditambah RH-nya adalah 2R. Berarti jadinya RH sama dengan, sini aja lah kita buat ya. 2 dikali 64 kali 10 pangkat 5, yaitu 128 ya. Ya kan? Kali 10 pangkat 5. Berarti tambahin 128 kali 10 pangkat 5. Nah, berapa tuh? Itu nanti jumlahnya adalah 192 kali 10 pangkat 5. Nah, kalau misalnya dia dikuadratkan, berarti artinya tuh 192 kali 192. Itu adalah 36864 kali 10 pangkat 10. Ya, berarti 36864 kali 10 pangkat 10. Nah, sekarang kita coret aja ya. Ini bisa kita coret. Ini sisa berapa nih? 14. Ini coret sama ini sisa 3. Ya kan? 3. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Ini 6,67 kali 90 kali 6. 6,67 kali 90 kali 6. Berarti ini nanti ini hasilnya adalah 0,098 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau misalnya disederhanakan, ini kan pangkat 3 di sini sisanya kan. Berarti 980 Newton. Jadi jawabannya adalah yang D. 15. Planet A dan planet B mengorbit pada matahari. Jika perbandingan antara jari-jari planet A, berarti RA banding RB itu adalah 9 banding 4. Serta periode planet B, berarti TB itu adalah 24, dan periode planet A adalah TA adalah. Ini kita gunakan rumus hukum 3 Kepler, yaitu TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Nah, TA kita nggak tahu berapa, TB kita 24 kuadrat, RA kita adalah perbandingannya 9 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Nah, coba kita jabarkan, bisa nggak ya? 24 itu berapa kali berapa? Berarti artinya di sini kita kalikan aja lah. TA kuadrat per 24 itu kan bisa dibagi, ini ya, ini kan 8 dikali 3 kan. Nah, ini kan dia 2 kali.
Berarti artinya bisa juga kita jabarkan 8 kali 3 sama dengan, ini kan 9 kali 9 kali 9, 3 kali gitu kan. Berarti 4 kali 4 kali 4, sebanyak 3 kali juga. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini 8, ya kan? Ini 8, 8, ini kan 64 ya. 8 kali 8, 64. Berarti ini 64 juga nih. 64 habis. Terus ini 3 kali 3 ini 9 habis. Nah, sisa nanti TA kuadrat sama dengan TA kuadrat per 1 sama dengan 9 per 1. Berarti TA sama dengan akar 9. Berarti TA saja adalah 3 ya. Kan? 3 seharusnya. Bentar, ini, oh ya, ini itu nak, 1 aja lah nak, kenapa 2 yang dicoret? 1 aja ya, berarti di sini adalah 9 kali 9 dong. Berarti akar dari 9 kali 9 itu 9 jadinya. Nah, 9 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjutkan bagian yang B di sini. Kalau misalnya gaya itu bukan ke atas lagi ya, ke bawah. Berarti ini F. Nah, kita jabarkan ya di sini W. Kemudian di sini nanti ada membentuk sudut. Ini adalah W cos 45. Di sini ada W sin 45. Kemudian 45 ya. Kemudian di sini FG-nya berarti ke atas lagi. Berarti percepatannya arahnya ke sini kan. Berarti yang membuat benda itu turun ke bawah adalah W sin 45 kan. Berarti jadinya dia masih sama, tepat akan bergerak. Berarti sigma F sama dengan 0. Berarti yang kita tulis duluan adalah W sin 45.
dikurang F, ditambah F karena dia searah dengan A, ini searah ya, dikurang FG sama dengan 0. W sin 45 adalah 40 akar 2 ditambah F dikurang FG adalah 20 akar 2 sama dengan 0. Berarti ini dikurang ini, itu adalah jadinya kita pindah ruaskan ya, berarti 20 akar 2 sama dengan 20 akar 2 ditambah F sama dengan 0. Berarti jadinya F sama dengan min 20 akar 2. Ya, gitu. Jadi jawabannya adalah min 20 akar 2. Jadi besar gaya yang harus diberikan pada balok agar tepat akan bergerak adalah sebesar min 20 akar 2. Berarti artinya min 20 ini tidak bisa searah gitu. Dia berarti harus berlawanan. Karena gini, karena FG kita kan itu 20. Sedangkan W sin theta kita aja udah 45. Tanpa gaya luar pun sebenarnya ya benda ini bergerak juga gitu tanpa gaya luar. Jadi otomatis itu harus kita berikan F-nya itu nggak bisa ke bawah ya, harus ke atas. Supaya dia tepat akan bergerak itu makanya dia jawabannya adalah min 20. Ke atas harusnya. Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Di sini, sistem benda yang digantungkan pada gambar berikut berada dalam keadaan seimbang. Jika massa balok 10 kg, hitunglah tegangan tali T1 dan T2. Nah, kita cari dulu yang A ya. Yang A itu berarti kita jabarkan. Di sini ada W, kemudian di sini 45, berarti di sini 45 juga ya, sudut berseberangan. Kita jabarkan, berarti di sini adalah T1 sin 45, kalau di sini adalah T1 cos 45. Kemudian, udah itu aja ya. Berarti ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Berarti sigma FY dulu ya kita cari. Sigma FY sama dengan 0. Berarti W itu kan M kali G ya. Langsung aja kita buat M-nya 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Berarti T1 sin 45 dikurang W sama dengan 0. Berarti T1 sin 45 itu adalah setengah akar 2 kan? Setengah akar 2 dikurang W itu adalah 100 sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas T1 setengah akar 2 sama dengan 100. Berarti T1 sama dengan, ini kali silang berarti 200 per akar 2. Kayaknya nggak buat sini, kita lanjut di sini. Berarti T1 sama dengan 100 kali 2 per akar 2. Berarti 200 per akar 2, sama-sama kita kalikan akar 2 per akar 2. Berarti 200 akar 2 per 2. Jadinya dapat 100 akar 2 Newton. Nah, dapat T1-nya. Kemudian kita cari yang sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0 juga, berarti T2 kurang T1 cos 45 sama dengan 0. Berarti T2 sama dengan T1 cos 45. Berarti T1-nya kan 100 akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. Berarti ini coret-coret dapat 50. 50 akar 2 kali akar 2 adalah 2, yaitu 100 Newton. Oke, kita lanjut bagian yang B. Nah, bagian yang B di sini juga tetap ada W ya. W-nya itu tadi M kali G, yaitu 10 kali 10, yaitu 100 Newton. Nah, kita jabarkan. Berarti di sini bagian ini kalau bisa lurus ya. Nah, di sini kan Y tadi. Berarti ke sini juga. Nah, ke sini juga. Nah, ini sudutnya di sini 60, di sini yang 30. Artinya di sini nanti adalah T1 sin 60. Kalau di sini adalah T1 cos 60. Nah, bagian di sini, nah ini kan juga 2 jabarannya ya, 30 derajat.
Berarti bagian yang di sini ini adalah T2 cos 30. Kemudian bagian di sini juga nanti ada T2 sin 30. Nah, baru kita cari ini sumbu X. Berarti kita cari dulu sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy-nya berarti T1 sin 60 ditambah T2 sin 30 dikurang W sama dengan 0. Nah, T1 nggak tahu berapa kan? Sin 60 itu adalah setengah akar 3 ditambah T2 itu juga nggak tahu, sin 30 adalah setengah dikurang 100 sama dengan 0. Berarti di sini kita keluarkan T1 setengah akar 3 ditambah T2 per 2 sama dengan 100. Ini persamaan pertama baru ya, karena nggak bisa kita cari itu kan. Baru kita lanjut sigma Fx. Sigma Fx itu, harus hemat-hemat tempat ini. Sigma Fx juga sama dengan 0, berarti T2 cos 30 dikurang T1 cos 60 sama dengan 0. Nah, T2 nggak tahu berapa, cos 30 adalah setengah akar 3 ya, dikurang T1 cos 60 adalah setengah sama dengan 0. Pindah ruas, berarti T2 kali setengah akar 3 sama dengan T1 per 2. Nah, ini kita kalikan ke sini, berarti T2 sama dengan, ini kali ini. Ini kali ini kan jadinya T2 kali 1 per 2 dikali 2 akar 3 sama dengan T1. Berarti jadinya adalah, ini habis, jadi T2 akar 3 sama dengan T1. Nah, kita substitusikan ke persamaan 1. Nah, nanti dapat masing-masing ya. Berarti T1 kita T1. T1 kali 1 per 2 akar 3. Oh ya, T1 kita ini kan. Nah, kita ganti aja langsung ke persamaan yang ini. Berarti T2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 3, ya kan? Ditambah T2 per 2 sama dengan 100. Nah, ini jadinya akar 3 kali akar 3 kan 3, berarti 3 per 2 T2 ditambah T2 per 2 sama dengan 100. Nah, ini artinya adalah 4 T2 per 2 sama dengan 100. Ini coret, ini 2, berarti T2 sama dengan 100 kita bagi 2, yaitu 50 Newton. Nah, karena udah dapat T2 50 Newton, masukkan ke sini ya. Berarti T2 akar 3 sama dengan T1. Berarti kan T2-nya udah dapat. Berarti T2 itu adalah 50 akar 3 sama dengan T1. Nah, dapat kita kan masing-masing. Lanjut bagian yang C. Nah, bagian yang C di sini tetap tadi ada W sama dengan M kali G, berarti 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Nah, kita lanjutkan di sini. Sini juga. Nah, berarti di sini adalah T2 cos 45, berarti kan bagian sini ya. Bagian sini nanti ada T2 sin 45. Terus ini juga ada T1 cos 45. Nah, di sini juga ada nanti yang karena kosong ya, T1 sin 45. Dah, baru kita cari masing-masing. Ini Y, ini X. Berarti kita cari dulu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx-nya adalah T1, T2, dari kanan dulu, cos 45 sama dengan, dikurang T1 cos 45 sama dengan 0. Berarti T2 cos, langsung aja lah nak, cos 45 itu kan setengah akar 2, dikurang T1 setengah akar 2 sama dengan 0. Pindah ruas, T2 setengah akar 2 sama dengan T1 setengah akar 2. Coret-coret, berarti T2 sama dengan T1. Dah, berarti baru kita cari, jadi T2 itu sama dengan T1 ya. Baru kita cari yang sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0.
berarti T1 sin 45 ditambah T2 sin 45 dikurang W sama dengan 0. Berarti T1 itu kan kita anggap, karena dia sama ya, berarti T1 sin 45 adalah setengah akar 2, ditambah T sin setengah akar 2. T2 setengah akar 2 dikurang 100 sama dengan 0. Karena T1 sama dengan T2, berarti boleh ini kita jumlahkan. Jadinya yaitu setengah tambah setengah, berarti akar 2. Atau kita misalkan aja ini sama dengan T gitu, karena dia sama kan. Berarti T setengah akar 2 ditambah T setengah akar 2 sama dengan 100. Berarti ini jadinya adalah akar 2T sama dengan 100. Berarti T sama dengan 100 per akar 2. Nah, 100 per akar 2 itu kita rasionalkan. Berarti jadinya 100 akar 2 per 2. Atau 50 akar 2. Karena di sini T1 sama dengan T2, yaitu T, berarti nilainya adalah sama-sama 50 akar 2. Nomor 3, di sini perhatikan gambar berikut. 3 balok A, B, dan C disusun di atas lantai licin didorong dengan gaya horizontal seperti F. Balok A seperti gambar di atas. Ketiga balok tersebut memiliki masing-masing diketahui MA adalah 8 kg, MB adalah 6 kg, dan MC adalah 4 kg. Dan gaya F adalah 90 Newton, menyebabkan ketiga balok bergerak. Tentukan percepatan balok. Nah, kita cari dulu yang A ya. A itu adalah mencari percepatan. Berarti ini percepatan, ini gaya kontak ya. Gaya kontak berarti antara FAB. Berarti FAB ini FBC. Nah, jadi kita cari dulu percepatan. Percepatan itu adalah A sama dengan sigma F per M. Sigma F kita adalah F per M. A tambah MB tambah MC. Nah, F kita kan 90 per 8 tambah 6 tambah 4. Berarti A sama dengan 90 per 18. Bagi 92, bagi 9 ini 10. Berarti ini dapat 5 meter per sekon kuadrat. Ya kan? Oke. Nah, kemudian untuk mencari gaya kontak A, berarti di sini kan ada gaya dorong antara FBA, ini FAB. Kemudian di sini nanti ada FCB, di sini ada FBC. Nah, jadi FBA itu sama dengan FAB, ya. Kemudian FCB itu udah sama dengan FBC. Kita cari aja salah satu ya. Jadi, untuk mencari yang B, ya, yang B itu kita lingkar aja. Yang B itu berarti kita lingkar aja bagian yang A, kotak yang A ya. Kotak yang A itu kita lingkar, berarti sigma FA sama dengan MA kali A. Sigma FA-nya di situ adalah F dikurang FBA sama dengan MA kali A. Berarti F-nya 90 dikurang FBA. MA-nya 8 kali 5. Berarti 90 kurang FBA sama dengan 40. Pindah ruas, 90 kurang 40 sama dengan FBA, yaitu 50 Newton sama dengan FBA. Nah, jadi karena FBA itu sama dengan FAB, itu nilainya adalah 50 Newton. Sehingga dapat jawaban yang B itu adalah 50 Newton. Sekarang kita lanjut yang C. Nah, begitupun yang C. Kalau yang C, kita lingkari juga. FCB itu kan sama dengan FBC ya. Berarti yang ada FCB berarti ini yang B. Kita lingkar. Berarti yang B saja. Nah, berarti di situ kita buat yang C. Sigma FC sama dengan sigma FB ya. Sigma FB sama dengan MB kali A. Sigma FB itu yang masuk ke dalam lingkaran kan ada yang ke kanan ada FAB. Yang ke kiri ada F dikurang FCB sama dengan MB kali A. FAB kan udah ada 50. FCB yang mau kita cari. MB itu 6 kali 5. Berarti 50 kurang FCB sama dengan
30, 50 kurang 30 sama dengan FCB sama dengan 20, yaitu FCB. Nah, 20 Newton. Jadi, karena dia sama berarti dapat 20 Newton. Di FCB-nya 20 Newton. Paham ya? Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Di sini satelit, sebuah satelit, ya bukan satelit. Sebuah satelit, sebuah satelit bumi mengorbit setinggi H sama dengan 3.600 km. Kita ganti ke meter, itu sama dengan 36 kali 10 pangkat 5 ya, pangkat 5 meter. Jari-jari bumi berarti R sama dengan 6.400 km atau sama dengan 64 kali 10 pangkat 5 meter. Dan satelit dianggap melingkar beraturan, hitunglah kelajuan satelit tersebut dalam kilometer per sekon. Nanti kita ganti ya. Rumus dari V itu nanti ada G bumi. G bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nanti rumusnya kita gunakan R dalam kurung G per R ditambah dengan H. Nah, jadinya di sini V sama dengan R itu kan 64 kali 10 pangkat 5 akar G 10 per R tambah H. 64 kali 10 pangkat 5 ditambah 36 kali 10 pangkat 5. Berarti 64 kali 10 pangkat 5 dalam kurung 10 per, berarti ini adalah 100 kali 10 pangkat 5. Ya kan, 64 tambah 36 kan 100. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini coret. Jadinya di sini adalah 64 kali 10 pangkat 5 per, kita jadikan ini 10 pangkat 6. Nah, kalau diakarkan berarti 64 kali 10 pangkat 5 berarti jadinya ini dikali 1 per 10 pangkat 3. Nah, ini coret sisa 2. Berarti jadinya hasilnya adalah 64 kali 10 pangkat 2 meter per sekon. Nah, kalau dijadikan ke kilometer berarti 64 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 3. Berarti jadinya 64 kali 10 pangkat min 1 atau sama dengan 64 km per sekon. 64 km per sekon. Oke. Kita lanjut nomor 4. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari adalah, berarti R1 diketahui 9 kali R bumi. Jika periode revolusi bumi, kita buatnya kayak gini aja deh. R Saturnus ke matahari sama dengan 9 kali R bumi matahari. Jika revolusi bumi mengelilingi matahari, berarti T bumi matahari adalah 1 tahun. Tentukan waktu yang dibutuhkan Saturnus untuk mengelilingi matahari 1 kali. Berarti T Saturnus matahari. Ini kita gunakan ini ya, hukum 3 Kepler. T bumi kuadrat per bumi matahari kuadrat per T Saturnus matahari kuadrat sama dengan R bumi matahari pangkat 3 per R Saturnus matahari pangkat 3. Nah, ini 1 per TSM pangkat 2 sama dengan R bumi itu 9 RBM. RBM itu tetap RBM pangkat 3 per RSM itu adalah 9 RBM pangkat 3. Berarti 1 per TSM kuadrat sama dengan RBM pangkat 3 per, berarti ini 9 kali 9 kali 9 itu sama dengan RBM pangkat 3. Coret-coret. Nah, ini kan kalau misalnya kita, berarti kan kita lanjut sini ya. Berarti TSM kuadrat sama dengan 9 kali 9 kali 9. Ini kalau misalnya kita jabarkan, ini kan artinya ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sebanyak 1, 2, sebanyak 6 ya. Berarti TSM itu adalah akar dari 3 pangkat 6. Berarti TSM itu menjadi 3 akar 3. 3 akar 3 adalah 27. Berarti jadinya periode Saturnus ke matahari mengelilingi
waktu yang dibutuhkan Saturnus untuk mengelilingi matahari satu kali adalah 27 tahun. Oke.